Bab 022. Kayla pun mengecup bibir suaminya yang selama berbulan-bulan ini selalu membuat Kayla tergoda. Hansel senang dengan perubahan istrinya yang menjadi nakal itu, dia malah berharap Kayla akan seperti itu terus walaupun setelah melahirkan nanti. Selesai dengan acara mandi sekaligus manja itu, Hansel mendudukkan istrinya di atas sofa kecil di dalam ruang walk-in closet yang terdapat di dalam kamar mereka. Lalu dia mengenakan pakaian sesuai tema untuk melakukan foto maternity yang akan dilakukan sebentar lagi. Setelahnya dia segera keluar kamar untuk memanggil Mika agar membantu istrinya bersiap. Mika segera masuk dan mengerjakan tugasnya dengan telaten. Mika juga sangat andal dalam urusan make-up artis sehingga Kayla mempercayakan riasan wajahnya pada Mika, lagipun Kala lebih suka riasan natural selama ini. "Selesai, kamu sangat sempurna, Kayla," puji Mika dengan tulus. Kayla tersenyum melihat tampilan dirinya di depan cermin panjang di dalam sana. "Terima kasih, Mika," ucapnya. "Baiklah, sekarang sudah jam 7, tunggulah di sofa sebentar, aku akan membawakan sarapanmu." "Tuan Hansel bilang pagi ini kamu harus sarapan di sini saja, karena acaramu kan di lantai 4 juga, agar kamu tidak perlu turun naik lagi." "Oke baiklah Mika, tolong bantu aku, gaunku sangat panjang," ujar Kayla yang tampak bahagia sekali hari ini. Mika segera mengangkat gaun bagian bawah Kayla yang lumayan panjang itu, lalu membantu Kayla untuk duduk di atas sofa yang terletak di bagian luar ruangan walk-in closet tersebut. Tak berselang lama setelah Mika keluar, masuklah beberapa pelayan membawa meja dorong berisi makanan untuk sarapan Kayla dan Hansel. Hansel juga tampak masuk ke dalam kamar bersamaan dengan para pelayan. Kayla tak hentinya takjub setiap memandang postur tubuh suaminya yang selalu memanjakan matanya itu, begitu sempurna untuk diucapkan. Apalagi wajah tampannya. Buka mulutnya. Hansel sudah duduk dan siap menyuapi istrinya dengan penuh perhatian. Begitu sempurna hidup. 100. Kayla saat ini, suami tampan dan kaya juga baik dan perhatian. Di sudut ruangan Mika tersenyum melihat kemesraan mereka berdua. Hansel memang pantas mendapatkan Kayla dibanding dirinya. Karena orang baik pasti jodohnya orang baik juga, tidak seperti dirinya yang telah banyak berbuat dosa. Dia bahkan tidak berani meminta jodoh kepada Tuhan karena selalu merasa dirinya begitu banyak berbuat jahat terutama pada Kayla di masa lalu. 1 jam berlalu, Kayla dan Hansel telah selesai dengan sarapan mereka. Para pelayan segera membereskan meja tempat mereka makan tadi dan Mika telah siap dengan kursi roda khusus untuk Kayla. Hansel dengan sigap membantu sang istri agar merasa nyaman di setiap gerakannya, karena Kayla memang sudah sangat kesulitan untuk bergerak sendiri. Setelah merasa nyaman di kursi roda, Hansel segera mendorong pelan untuk keluar dari amar. Tempat foto maternity telah diatur oleh Hansel tak jauh dari balkon tempat di mana sesi untuk mengumumkan jenis kelamin calon bayi kembar yang sudah ditunggu-tunggu oleh seluruh keluarga, terutama Anggun yang sempat ngambek karena Hansel memutuskan untuk merahasiakannya. Sofia, sapa Kayla ketika melihat adik iparnya telah hadir di sana. Sofia segera memberikan pelukan hangat pada Kayla yang masih duduk di kursi roda. Tante Sandra, Om Farhan beserta kedua putri mereka sudah hadir di sana juga dan keduanya terlihat sangat bahagia. Tema pemotretan mereka saat ini adalah Putri Cinderella. Kayla juga sengaja mengenakan gaun khas Putri Disney yang berwarna biru itu. Lalu ditutup dengan jubah panjang transparan tanpa lengan yang bagian perutnya terdapat belahan panjang hingga ke lantai.
Rambut panjangnya digelung ke atas lalu diberi hiasan di sekeliling gelungan tersebut. Dengan riasan yang natural Kayla menjelma secantik Princess Disney versi kartunnya. Sungguh indah dipandang mata. Tak ketinggalan si calon kakak yaitu Gavin Abrisam Richard juga berpakaian mirip dengan sang papa. Yaitu setelan jas ala pangeran di dunia dongeng sehingga sangat serasi dengan sang mama. Hiasan kepala berupa mahkota Raja Mini pun telah bertengger di kepalanya. Sangat menggemaskan. Acara pemotretan pun segera dimulai, walau sedikit ada drama yang disebabkan oleh si kakak Gavin yang tidak suka dengan mahkotanya sehingga beberapa kali mencoba melepasnya. Membuat Bibi Gina bahkan seluruh anggota keluarga sedikit kerepotan membujuknya, belum lagi dia yang sangat aktif sehingga tidak bisa bertahan dalam pose yang diinginkan oleh fotografer. Setelah melalui semua drama itu akhirnya sesi pemotretan pun selesai dengan hasil yang memuaskan di tangan fotografer profesional pilihan Dika. Kayla dan Hansel tampak sudah bisa bernapas lega karena hampir setengah jam mereka harus berganti-ganti pose mengikuti pergerakan si putra sulung. Namun, raut bahagia tak pernah pudar dari wajah mereka berdua. Lalu tibalah saat yang telah ditunggu-tunggu terutama oleh Oma Anggun, yaitu pengumuman jenis kelamin dari ketiga calon bayi kembar di dalam perut Kayla. 101. Satu buah boks besar berwarna emas beserta pita besar berwarna merah terang yang melilit boks tersebut telah tersedia di balkon luar lantai 4 itu. Kayla dan Hansel disusul semua anggota keluarga segera mengarah ke sana untuk segera melakukan sesi open mystery box tersebut. Kayla dan Hansel tampak tertawa riang karena melihat ekspresi keluarganya yang penasaran namun terlihat antusias juga. Setelah mereka berdua berdiri tepat di depan box tersebut, Kayla pun memanggil Anggun dan Tante Sandra untuk membantunya membuka box tersebut. Tentu Anggun dengan gerakan cepat langsung melangkah ke sana, disusul oleh Tante Sandra. Baiklah. Di dalam box ini akan ada jawaban dari rasa penasaran Momi dan juga seluruh keluarga mengenai apa jenis kelamin dari calon bayi yang ada di dalam perut Kayla ini. Kayla memulai acaranya dengan senyum bahagia, Hansel pun memeluk istrinya itu dari samping. Mika dan seluruh pelayan mansion berdiri di dalam rumah menatap keluar balkon, karena jika semuanya berkumpul di balkon luar mereka semua tidak akan muat. Mereka juga pun tak kalah penasarannya. Kayla melanjutkan ucapannya. Kayla mempersilahkan Momi dan juga Tante Sandra sebagai rasa hormat kami berdua untuk membuka box ini. Petunjuk di dalamnya adalah jika yang keluar adalah warna biru maka itu adalah petunjuk untuk jenis kelamin laki-laki, tetapi kalau yang keluar adalah warna pink, maka jenis kelaminnya adalah perempuan. Hansel tersenyum lebar sambil mengecup pipi istrinya. Dia yakin isi di dalam box ini akan sangat membuat bahagia orang-orang yang ada di dalam mansion ini. Bukalah, Mom, ucap Hansel. Sekarang nih dibukanya. Tanya Anggun yang malah menjadi gugup. Astaga, tahun depan saja, sayang. Itu suara Maxim yang berseru, jangan ditanya, dia juga tak kalah penasarannya. Hanya saja dia itu kelewat jaim. Baiklah kita akan hitung sampai 3 bersama-sama, setelah itu Momi dan Tante Sandra harus membukanya, ucap Kayla. Kamera dari fotografer telah siap merekam proses yang mendebarkan itu. Mereka pun mulai berhitung serempak begitu pula para pelayan di dalam sana. 1, 2, 3. Tangan Anggun dan Tante Sandra bergerak serempak membuka pita merah besar itu lalu perlahan namun pasti membuka penutup atas box tersebut.
Daan. Ketika penutup box telah terbuka sempurna, tampaklah beberapa balon berwarna biru dan juga beberapa warna pink berterbangan ke atas. Menandakan kalau jenis kelamin dari calon bayi kembar tersebut adalah laki-laki dan juga perempuan. Melihat warna-warni itu, suara riuh seketika menggema. Hori! Laki-laki dan perempuan! Teriak para pelayan di dalam sana dengan riuh dan tawa riang sambil bertepuk tangan. 102. Tetapi karena calon bayinya adalah kembar tiga, maka mereka masih belum tahu apakah jenis kelamin laki-laki adalah 2 dan perempuan 1 ataukah yang perempuan ada 2 dan yang laki-laki adalah 1. Ayo tebak. Hehe. 103. 2 laki 1 wanita. Sayang, apakah jenis kelamin si kembar 3 adalah laki-laki dan perempuan? Tanya Anggun dengan ekspresi penasaran. Kayla mengangguk senang. 2 laki-laki dan 1 perempuan, Mom. Jawabnya. Semua orang berteriak bahagia, menggemaskan sekali. Ucap mereka. Anggun dan Tante Sandra bergantian memeluk Kayla dan Hansel, mereka mengucapkan selamat dan juga berucap syukur. Disusul oleh anggota keluarga yang lain satu persatu memberikan selamat beserta doa yang terbaik untuk Kayla dan ketiga calon bayi mereka. Gavin pun tak ketinggalan, berlari dengan lincah ke arah sang mama yang menjelma seperti seorang princess Disney itu. Dia mengangkat kedua tangannya ingin digendong, namun karena Kayla sedang berdiri dan tak bisa menggerakkan tubuhnya ke bawah, Hansel pun segera bergerak menggendong putra menggemaskannya itu. Ciuman gemas langsung mendarat di seluruh wajah sang putra. Maxim, kita harus merayakan ini. Kita harus mengundang semua keluarga besar juga, ucap Anggun begitu antusias pada suaminya. Baiklah, nanti kita atur, sahut Maxim yang juga turut berbahagia. Dika juga mengucapkan selamat pada mereka. Selamat bos, kamu bakal mempunyai banyak penerus nantinya. Mereka pun berpelukan. Setelah acara sukacita itu mulai mereda, Hansel memanggil Gina agar membawa Gavin masuk terlebih dahulu. Dia sendiri kemudian membawa istrinya masuk karena jika Kayla sudah terlalu lama berdiri, biasanya kakinya akan bengkak. Hansel begitu perhatian. Mika pun telah siap dengan kursi roda untuk Kayla. Hansel segera membantu istrinya untuk duduk, mengenakan gaun panjang seperti itu membuat Kayla semakin kesulitan untuk duduk. Mon dan Tante Sandra, Kay permisi dulu ingin ganti baju, pamit Kayla pada kedua orang tua pengganti ibunya itu. Tante Sandra mendekat dan mencium kepala keponakan cantiknya itu. Istirahatlah sekalian Kay, kamu tidak boleh sampai lelah. Melihatmu begini saja sudah membuat Tante lelah apalagi kalau Tante jadi kamu. Dia tertawa disusul Kayla yang juga ikut tertawa. Lia benar sayang, kamu di dalam kamar saja ya, kalau butuh apapun bilang pada Momi. Sambung Anggun. Kayla menganggukkan kepalanya tanda mengiyakan, setelah itu dia meminta Mika untuk membawanya ke kamar. Hansel masih terlihat sedang berbicara pada Dika dan Maxim, entah apa yang sedang mereka bahas. Karena Kayla memang sudah merasakan lelah maka dia duluan saja tanpa menunggu suaminya. Kayla, aku ucapkan selamat ya atas kehamilan kamu. Aku berdoa semoga kamu melahirkan dengan lancar dan tanpa kesulitan apapun. Aku berjanji akan selalu ada di samping kamu. Mika berkaca-kaca mengucapkan doa pada Kayla. 104. Ketika mereka telah berada di dalam walk-in closet di kamar Kayla. Kayla menyentuh punggung tangan Mika. Terima kasih Mika. Dengar,
Selama ada kamu aku sudah sangat terbantu sekali dalam hal apapun terutama selama aku hamil sekarang. Dan sekarang aku ingin membebaskanmu. Mika, kamu sudah tidak perlu lagi menjadi asisten pribadiku. Kapanpun kamu ingin maka kamu boleh pergi. Aku akan bilang pada suamiku. Dia pasti akan menerimanya, ujar Kayla bersungguh-sungguh. Mika adalah wanita mandiri dan berpendidikan, menurut Kayla sangat tidak pantas jika suaminya harus menghukumnya seperti ini. Mika tersenyum mendengar ucapan Kayla. Aku bahkan baru sebentar menebus semua kesalahanku padamu, masih jauh dibanding berapa lama aku jahat padamu, Kay. Sudah, ayo aku bantu melepas gaunmu. Baiklah. Mika segera melepas gaun Kayla perlahan dengan telaten sampai pada lembar terakhir. Mika sudah terbiasa melihat bagian dalam tubuh Kayla, apalagi semenjak hamil besar ini Kayla sudah tidak bisa mengenakan pakaian dalamnya seorang diri, jadi harus selalu dibantu. Ketika pakaian bagian dalamnya sudah terlepas, tiba-tiba saja Mika melihat ada bercak merah yang tampak dari luar underwear Kayla yang berwarna putih. Mata Mika langsung membola. Kay, kamu berdarah. Ucapnya panik. Berdarah ya. Sahut Kayla santai. Lia, kamu berdarah. Apa kamu akan melahirkan sekarang? Mika makin panik dan segera berdiri untuk mencari bantuan keluar. Namun, Kayla menahan tangannya. Mika, tidak apa-apa, jangan panik, ini hanya bercak darah dan sudah biasa terjadi saat hamil tua, terang Kayla berusaha tenang agar Mika juga tidak panik lagi. Apa benar begitu? Mika tak percaya. Kayla terkekeh. Kamu kan belum pernah hamil makanya tidak tahu. Sudah, ayo bantu aku melepas semuanya agar cepat ganti bajunya. Aku sudah kedinginan. Mau tidak mau Mika hanya pasrah menuruti majikannya itu. Dia masih kepikiran tentang darah itu hingga selesai memakaikan pakaian di tubuh Kayla. Suara ketukan terdengar ketika Mika telah membawa Kayla sampai di samping ranjang. Aku akan buka pintu dulu, ucap Mika. Kayla pun mengangguk. Selamat siang, apa Nona Kayla sedang istirahat? Kayla mendengar dari dalam lalu menyahut, oh Dokter Priska, masuklah. Mika pun membuka pintu lebar-lebar mempersilakan Priska untuk masuk ke dalam. Saya ucapkan selamat ya Nona sudah berhasil untuk acara kejutannya, ucap Priska. 105. Terima kasih dokter, sudah membantu merahasiakan jenis kelaminnya walaupun Momi begitu gencar meneror dokter. Mereka berdua pun tertawa karena begitu sulit menahan rahasia tentang jenis kelamin itu selama berbulan-bulan dari keluarga Kayla dan Hansel. Syukurlah kejutannya berhasil, sambung Kayla. Baiklah Nona, saya akan melakukan pemeriksaan rutin seperti biasanya, apakah Anda mau berbaring di atas tempat tidur? Lia, sepertinya aku ingin berbaring saja. Mika pun dengan sigap segera membantu Kayla untuk berpindah ke atas ranjang dibantu oleh Priska. Setelah beberapa saat Priska selesai melakukan pemeriksaan pada Kayla. Nona, tekanan darah Anda sedikit meningkat tapi ini hal wajar dialami oleh wanita hamil yang mendekati usia persalinan. Anda hanya harus lebih banyak beristirahat saja dan minum vitamin serta susu hamil dengan rutin seperti biasanya. Baiklah dokter, terima kasih ya. Priska pun mulai membereskan alat periksanya karena telah selesai dengan tugasnya. Di saat itu Mika mendekatinya, maaf dokter, tapi saya harus bilang karena saya khawatir, tadi Nona Kayla sedikit berdarah ketika saya membantunya berganti pakaian.
Mika terus kepikiran tentang bercak darah tadi sehingga dia pun merasa harus memberitahukan pada dokter kandungan Kayla itu. Mendengar itu Kayla hanya diam saja sambil menatap Mika. Oh, jadi tadi ada bercak darah atau darahnya lumayan banyak? Tanya Priska pada mereka berdua. Kayla segera menjawab, hanya bercak sedikit, dokter. Baiklah, bagi ibu hamil yang sudah mendekati usia persalinan biasanya memang sering mengalami seperti itu. Dan itu sangat wajar karena sudah menjadi bagian dari proses bayi yang sudah mendekati waktu lahirnya. Penjelasan Priska ini membuat Mika merasa tenang. Dia pun menoleh pada Kayla yang juga menatapnya. Maaf, aku hanya khawatir, ucap Mika. Kayla pun maklum karena apapun yang terjadi padanya telah menjadi tanggung jawab bagi Mika. Mika, aku minta tolong masalah itu jangan sampai didengar oleh suamiku. Oh, takut dia malah memaksa dokter Priska agar membuat aku melahirkan saat ini juga. Kayla terkekeh disambung Priska. Sesuai jadwal kelahiran untuk hamil kembar sudah kita sepakati bersama. Namun untuk yang satu ini bisa saja lahirnya lebih cepat dari prediksi saya. Yang terpenting adalah ibu hamil harus tetap menjaga pola makan dan juga jangan banyak pikiran. Kayla mengangguk. 106. Baiklah kalau begitu saya pamit dulu Nona, selamat beristirahat ya. Terima kasih dokter. Setelahnya, Priska pun keluar dari kamar. Mika. Aku lapar. Hehe. Mika ikut tertawa karena semenjak hamil besar porsi makan Kayla menjadi bertambah sering. Kali ini mau makan apa? Mika seperti bertanya pada adiknya sendiri. Aku mau yang hangat-hangat saja, seperti sup daging. Baiklah, aku akan memberitahu Lana, tunggulah sebentar. Terima kasih, tolong panggilkan suamiku ya. Aku ingin disuapi olehnya. Mika semakin tertawa, selain porsi makan meningkat Kayla juga menjadi sangat manja pada suaminya. Oke siap. 107. Om-om pedofil. Setelah diberitahu oleh Mika kalau istrinya memanggilnya, Hansel langsung dengan segera masuk ke dalam kamarnya. Lapar lagi. Goda Hansel ketika sudah selesai mengganti pakaiannya dan telah duduk di samping istrinya. Kayla mengerucutkan bibirnya. Ini kan keinginan anak-anaknya kakak, bukan aku. Hansel terkekeh lalu segera melahap bibir yang sedang manyun itu dengan ganas. Tubuh Kayla yang bulat, pipis seperti bakpao, dan bagian dada bulat sempurna telah menjadi pemandangan menyenangkan bagi Hansel semenjak istrinya itu mengandung ketiga bayi kembarnya. Ya, anak-anak papa yang lapar. Sekarang mau makan apa? Aku ingin sup daging yang hangat. Kayla sudah tidak merajuk lagi dan kembali bersemangat ketika membahas soal makanan. Hansel mengangkat kedua alisnya. Apa sudah bilang pada Lana? Kayla mengangguk seperti anak kecil. Sudah, jawabnya. Hansel senang melihatnya. Mau makan di sini atau di sofa? Di sini saja deh. Kakak mau makan juga. Hansel menggeleng. Aku belum lapar, sayang. Belum waktunya makan siang. Hansel bergerak ikut bersandar di sisi sebelah Kayla agar istrinya itu bisa berbaring di dadanya. Kayla pun segera merebahkan kepalanya di dada bidang suaminya. Menghidu aroma tubuh dan mendengarkan detak jantung suaminya menjadi kegiatan favoritnya semenjak dia hamil. Nyatanya kegiatan itu berhasil membuatnya merasa tenang bahkan tak ayal dia sering tertidur lelap dengan nyaman. Sang suami juga sangat peka dengan keinginan sang istri,
Dia pun mengelus perut istrinya yang selalu memperlihatkan gerakan-gerakan kecil lucu itu. Mereka berdua itu selalu mendapatkan ketenangan hanya dengan kehadiran mereka satu sama lain. Selesai menghabiskan sup dagingnya hingga tandas, Kayla pun tertidur dalam buayan sang suami. Setelah melihat istrinya sudah terlelap, Hansel pun bangkit dan keluar dari kamar karena ada pembahasan penting yang sebelumnya terpaksa dia tunda bersama Maxim dan Dika ketika istrinya memanggilnya untuk minta disuapi makannya. Saat kembali ke dalam ruang kerjanya, Maxim dan Dika masih menunggunya. Baiklah, bagaimana selanjutnya? Hansel duduk di kursi kerjanya lalu memulai lagi pembahasan mereka yang tadi sempat tertunda. Sepertinya kita belum bisa melanjutkan lagi sekarang, Hansel. Karena kita akan ada rapat 1 jam lagi, potong Dika. 108. Bagaimana, Dat? Iya, sebaiknya kita lanjutkan sepulang kalian dari kantor saja, sahut Maxim. Padahal dia sudah agak kesal karena harus menunggu putranya tadi. Baiklah kalau begitu, Dika, kita segera ke kantor saja. Bersiaplah. Mereka bertiga pun bubar dari ruang kerja tersebut untuk melanjutkan kegiatan masing-masing. Momi memintamu untuk cuti, Dika. Hansel dan Dika sedang dalam perjalanan menuju perusahaan saat ini. Dika terkekeh. Memangnya aku mau kemana kalau cuti? Pergilah temani Dedi, sepertinya dia sedang butuh asisten saat ini. Dika mengernyit dan melirik Hansel sekilas. Memangnya kemana Paman Edward? Dedi akan mengurus pensiunnya. Dia sudah lama tidak mendampingi Dedi lagi. Aku sebenarnya malas bertemu dengan Pak Tua itu. Dia selalu mempengaruhi hal buruk pada Paman Maxim. Hansel mendengus. Ya, termasuk taruhan yang Dedi lakukan dengan Mer Robert ketika itu. Dika melirik lagi pada Hansel. Kamu tahu. Dika sudah lama tahu, namun tidak enak mengadu pada Hansel apalagi Edward sudah bekerja lama jauh sebelum orang tua Dika masuk di perusahaan Sky Company. Hansel tak menjawab. Dia hanya diam menatap lurus ke arah jalanan di depannya. Bagi Hansel, di dunia bisnis hanya diri sendirilah yang bisa dipercaya. Dia hanya tak habis pikir kenapa ayahnya bisa dikendalikan oleh asisten pribadinya sendiri. Walaupun Hansel sudah bertahun-tahun bekerja bersama Dika dan tak pernah sekalipun Dika membuatnya kecewa. Namun, sudah watak Hansel yang tak bisa percaya sepenuhnya pada siapapun. Dia pun sesekali memerintahkan seseorang untuk mengawasi Dika diam-diam, dan baru-baru ini dia telah mengetahui satu fakta yang mengejutkan tentang Dika. Hansel tersenyum miring ketika mengingat apa yang telah dia temukan. Sayangnya, kamu tidak akan bisa merahasiakan apapun dariku, Dika. Batin Hansel. Kalau kamu tidak ingin menemani Dedi, kenapa kamu tidak cari istri saja? Tanya Hansel setelah diam beberapa saat. Mendengar kata istri, Dika tiba-tiba menegang dan teringat akan sesuatu. Namun, dia tidak ingin menjawab pertanyaan Hansel sehingga memilih untuk diam. Dalam hatinya berharap agar Hansel jangan mengungkit-ungkit masalah wanita dengannya, dia bahkan belum siap untuk sekadar berpacaran apalagi sampai menikah. Lebih baik dia diam saja, karena jika semakin dijawab maka Hansel akan semakin banyak bertanya padanya. 30 menit berkendara hingga mereka tiba di perusahaan. Hansel dan Dika segera melangkah menuju ke puncak gedung tempat di mana segala inspirasi dan keputusan penting dibuat oleh sang pemimpin demi memajukan perusahaan.
109. Apa ini? Tanya Hansel ketika Dika menyerahkan sebuah map coklat padanya. Itu berkas istrimu ketika dulu magang di sini, lebih baik kamu simpan karena bisa disalahgunakan jika dibiarkan begitu saja di ruangan HRD. Benar juga pikir Hansel, kenapa dia sampai tak terpikir tentang hal yang sangat krusial begini. Hansel pun penasaran ingin membukanya jadi segera saja dia keluarkan isinya. Seperti biasa berkas lamaran kerja milik Kayla itu juga sama seperti berkas lamaran pada umumnya yaitu terdiri dari pas foto, CV, surat lamaran kerja, surat berkelakuan baik dari kepolisian dan juga surat rekomendasi dari universitas tempat dia menempuh pendidikan dan ada beberapa berkas penunjang lainnya. Hansel tersenyum melihat foto Kayla yang masih sangat muda dibanding dirinya, malah terlihat seperti masih anak remaja. Dia pun membaca kertas nilai IPK gabungan dari seluruh semester masa kuliah istrinya, dia mengernyit. Jurusan Desain Interior. Gumamnya. Apa? Tanya Dika yang mendengar Hansel seperti sedang berbicara namun tidak jelas. Dika sedang duduk di sofa yang berjarak sekitar 3 meter dari meja kerja Hansel. Istriku ternyata seorang sarjana desain interior, ucapnya bangga. Desain interior. Tetapi dia malah melamar di bagian editor promosi. Seharusnya dia bisa lebih dari itu, timpal Dika. Benarkah? Walaupun sedikit lelet dan juga lemot, ternyata istri Hansel itu berhasil lulus dengan cukup baik, bahkan nilai IPK gabungannya itu saja sudah di angka 3 lebih. Kayla sebenarnya pintar, dia hanya memiliki krisis kepercayaan diri saja hingga membuat dia takut untuk berbicara banyak. Hansel tertawa kecil sambil membaca berkas istrinya. Membuat Dika merasa curiga. Ada apa denganmu? Lihatlah foto istriku ini, terlihat seperti masih anak kecil. Dika pun melihatnya lalu mereka berdua tertawa, menertawakan seorang gadis kecil yang sekarang memiliki separuh dari kekayaan di Sky Company. Kamu pedofil, ledek Dika. Enak saja, umur dia sudah 20 tahun ketika kutiduri. Tetap saja itu masih sangat muda, tidak sadar kalau dirimu itu adalah omong. Hahaha. Hansel melempar sebuah ballpoint ke kepala Dika dan tepat mengenai sasaran. Dika mengaduh lalu mengusap kepalanya. Sial. Umpatnya. Sudah diam, jangan tertawakan istriku. Dika pun berhenti tertawa lalu kembali ke tempatnya semula dan langsung fokus dengan tugasnya. 110. Pendarahan lagi. Hachim. Hachim. Kayla bersin-bersin ketika sedang bersiap untuk melakukan olahraga yoga rutinnya. Dia sudah rutin berolahraga yoga hasil rekomendasi dari Mika karena kata Priska ibu hamil wajib berolahraga, lalu yoga pun menjadi pilihan Kayla, tentu atas arahan Mika dan juga sudah mendapatkan izin resmi dari sang suami. Kegiatan olahraga tersebut pun dilakukan di dalam ruangan yang berada di lantai 4 tersebut. Sofia dan Mika juga mengikuti olahraga santai tersebut. Dengan menghadap ke arah jendela balkon yang terbuka lebar hingga membuat udara segar masuk serta angin sepoi-sepoi menambah relaks suasana. Kamu tidak apa-apa? Tanya Mika. Tidak apa-apa, hanya bersin, sahut Kayla tersenyum. Tak lama kemudian instruktur senam pun segera melakukan arahan agar mereka segera membentuk formasi di atas matras masing-masing. Dalam beberapa menit, mereka bertiga asyik dengan kegiatan senamnya, mengatur nafas serta bergerak pelan adalah gerakan dari yoga tersebut. Mika walaupun sedang ikut senam namun matanya selalu awas memperhatikan Kayla, wajah Kayla terlihat santai dan sudah lihai dengan gerakannya,
namun ketika Mika melihat ke arah bawahnya, ada sesuatu seperti noda yang menempel di bagian bokong bawah majikannya itu. Kayla mengenakan celana senam khusus ibu hamil berwarna merah sehingga warna noda tersebut terlihat seperti air. Namun semakin lama memperhatikan semakin jelaslah apa yang Mika lihat. Itu adalah darah. Mika bangkit dari duduknya dan segera mendekati Kayla. Stop, berhenti dulu senamnya. Pintanya seraya menahan tubuh Kayla agar berhenti dengan gerakannya. Mika, ada apa? Tanya Sofia yang juga berhenti dari gerakannya, lalu ikut mendekati mereka. Kayla hanya menatap Mika menunggu penjelasan. Itu. Kayla berdarah lagi, jawab Mika yang cukup ngeri saat melihat darah. Sofia pun segera memeriksanya. Lia benar, kakak sedang keluar darah sedikit. Berapa usia kandungan kakak? Sambung Sofia. Baru 7 bulan. Jadwal aku melahirkan bulan depan tepat di usia 8 bulan 5 hari. Jelas Kayla, karena hamil kembar 3 maka dokter memprediksi kalau jadwal melahirkannya tidak sampai 9 bulan. Dan mereka sudah menentukan tanggal lahiran melalui operasi. Tetapi hari ini aku sudah 2 kali melihatmu berdarah. Mika kembali takut saat melihat darah keluar dari bawah Kayla untuk kedua kalinya. Mika tenanglah, aku bahkan tidak merasakan kontraksi sama sekali. Bukankah tadi dokter Priska sudah menjelaskan kalau ini adalah normal? Malah Kayla yang berusaha menenangkan Mika, padahal kan yang sedang hamil adalah dirinya. 111. Baiklah kalau begitu, untuk sesi kali ini bagaimana kalau kita akhiri sampai di sini saja, agar Nona Kayla bisa kembali beristirahat. Instruktur senam menginterupsi. 1. Iya benar, kakak sebaiknya kembali ke kamar dan istirahat saja ya. Sofia setuju. Kayla menghela napas, lebih baik menurut saja. Sejak pagi, dia memang sedang merasa sedikit lemas, apa karena acara tadi pagi yang menyebabkan ada bercak darah. Tapi kegiatan di acara itu hanya biasa-biasa saja dan bahkan tidak membutuhkan tenaga sama sekali, pikirnya. Sofia, tolong jangan beritahu kakakmu masalah tadi ya. Aku hanya tidak ingin dia khawatir. Lagi pula aku baik-baik saja dan belum ada tanda-tanda akan melahirkan, pinta Kayla pada Sofia ketika mereka mengantarnya kembali ke dalam kamarnya. Saat itu Kayla telah mengganti pakaiannya dibantu oleh Mika. Lia, baiklah, Kak. Tapi kalau kakak merasakan kontraksi harus cepat beritahu kami terutama Kak Hansel, tegas Sofia. Aku berjanji, ucap Kayla. Apa kamu butuh sesuatu, Kai? Tanya Mika yang juga masih ada di dalam sana. Aku ingin minum air putih saja. Mika pun segera menuangkan air minum yang tersedia di atas nakas lalu menyerahkannya pada Kayla. Terima kasih. Mika tersenyum dan mengangguk. Kalian istirahatlah, hari sudah sore. Seharian ini kalian terus menjagaku. Kak Hansel sudah memberikan titahnya agar Sofia selalu menemani kakak, sahut Sofia. Mereka bertiga pun tertawa bersama. Kayla merasa senang bisa memiliki teman di dalam mansion yang luas ini, sehingga dia tidak butuh lagi mencari teman di luaran sana. Dan yang pasti dia tidak akan pernah merasa kesepian. Aku serius Sofia, Mika, kalian keluarlah istirahat sebentar. Aku juga ingin tidur sebentar. Baiklah kalau begitu, Sofia juga mau berenang sebentar. Sofia pun bangkit lalu keluar dari kamar Kayla.
Aku ada di luar kalau kamu butuh sesuatu, ucap Mika. Kayla hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Sangat sulit meminta Mika istirahat dari menjaganya walau hanya 1 hari saja, dia akan mengusulkan pada suaminya agar memberikan cuti pada Mika. Kayla pun tertidur karena badannya tiba-tiba terasa sangat lelah. Sayang, bangun, sudah hampir malam. Hansel membangunkan si putri tidur yang tampak tenang dalam tidurnya sejak sore tadi. Maafkan saya Tuan, sejak tadi sudah saya bangunkan tapi Nona Kayla hanya membuka matanya sebentar lalu tertidur lagi, ucap Mika. Sejak Hansel membuatnya di penjara kala itu, hingga sekarang Mika menjadi sangat takut. 112. Berbicara pada Hansel. Ternyata seorang Hansel begitu mengerikan baginya. Keluarlah, perintah Hansel. Mika pun langsung undur diri. Jika sedang berada dalam satu ruangan yang ada Hansel di dalamnya, maka Mika akan berusaha bagaimana agar secepatnya bisa kabur dari dalam ruangan tersebut. Saking takutnya pada Hansel. Ciuman bertubi-tubi di wajah bulat dengan pipi bakpao itu berhasil membuat si empunya wajah membuka matanya. Senyuman manis langsung terbit ketika melihat pemandangan wajah tampan saat baru membuka mata. Ayo aku bantu duduk. Hansel segera membantu istrinya untuk bangun dan duduk agar dia bisa benar-benar bangun dan tidak tertidur lagi. Apa aku ketiduran? Apa kakak sudah makan malam? Cecar Kayla pada suaminya. Aku baru pulang sayang, sekarang sudah jam 6 sore. Mika menghubungi Dika kalau kamu tidak bisa dibangunkan. Tadi aku ingin cepat pulang namun pekerjaan masih sangat banyak. Maaf. Hansel berkata dengan lembut. Kenapa minta maaf? Hanya karena aku ketiduran. Kayla terkekeh. Namun sesaat kemudian Kayla mulai manja lagi. Aku ingin mandi dengan kakak. Dia menggoda dengan mengangkat kedua tangannya agar digendong. Aktivitas favorit Hansel, dengan menggendong istrinya dia jadi tahu kalau anak-anak di dalam perut istrinya itu sudah tumbuh semakin besar. Karena terasa dari semakin beratnya tubuh Kayla dari hari ke hari. Ketika sedang mandi bersama, Kayla berdoa agar tidak terjadi pendarahan kecil lagi padanya. Karena jika Hansel tahu dia pasti akan berbuat aneh-aneh, contohnya bakal memarahi seisi rumah termasuk Dr. Priska selaku dokter kandungan pribadinya. Apa ini terjadi karena berhubungan badan? Batin Kayla. Aku akan berhenti melakukannya mulai sekarang. Baiklah sudah selesai, tidak usah mandi lama-lama ya karena sudah malam. Tidak bagus untuk kamu dan anak-anak. Hansel segera mengangkat istrinya dan memasangkan jubah mandi di tubuhnya. Tak lupa ia juga melilitkan handuk di pinggangnya. Hansel sangatlah seorang tipe suami siaga, dia sangat telaten dan tanpa lelah mengurus istrinya yang sedang hamil itu. Meskipun istrinya memiliki seorang asisten pribadi, namun jika dia sedang berada di rumah maka dialah yang lebih dulu mengurus istrinya. Mulai dari memandikan, memakaikan pakaian, menyuapi makanan dan juga selalu menggendongnya jika istrinya ingin berpindah tempat. Wah! Sungguh suami impian sekali. 113. Ada rahasia. Saat sedang asyik makan malam berdua di dalam kamar mereka, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar dari luar. Cek. Apa tidak ada yang berjaga di depan sana? Gerutu Hansel karena merasa waktu makannya telah terganggu. Seperti biasa si paling baik hati selalu memberi pengertian pada suaminya itu. Tidak apa-apa kak, mungkin ada yang penting makanya mereka mengetuk di saat seperti ini.
Suara ketukan terdengar lagi. Masuk! Teriak Hansel masih dengan ekspresi kesal. Kayla hanya terkekeh melihatnya. Ketika pintu telah terbuka, ternyata yang masuk adalah Anggun. "Mom," sapa Kayla. "Hai sayang, maaf ya mengganggu. Tapi Mommy kangen ingin makan malam bersama kamu," ucap Anggun. Hansel langsung mendelik. "Boleh tidak Mommy makan malam di sini kali ini?" Lanjutnya. "Mommy tidak perlu izin hanya untuk makan malam bersama anak-anak Mommy." "Tentu aja boleh, Mom. Masuklah." Ucapan Kayla ini membuat Anggun teringat kalau Hansel pun pernah mengucapkan hal yang sama. Mereka memang jodoh yang disatukan oleh Tuhan, batin Anggun. Anggun pun segera memberikan kode untuk para pelayan yang sudah membawa makanan untuk makan malamnya di atas meja dorong. Setelah makanan dihidangkan di atas meja, para pelayan pun undur diri. Anggun langsung saja duduk dan memulai makan malamnya. Dia melirik ke arah putranya yang sedang fokus menyuapi Kayla sambil juga menyuapkan makanan ke dalam mulutnya. "So sweet. Mom, di mana Daddy?" tanya Kayla. "Daddy makan bersama Sofia dan Dika, sayang. Mommy sudah sangat jarang bisa makan bersama dengan kamu." Kayla tertawa kecil. Apa tidak kasihan dengan Daddy kalau ditinggal makan sendirian? Goda Kayla pada mertuanya itu. Anggun pun tersedak mendengarnya. Kayla segera menyodorkan satu gelas air putih pada Anggun yang langsung diterima dan diteguknya. "Terima kasih, sayang." Anggun jadi teringat ketika semenjak berbaikan dengan Maxim, suaminya itu jadi senang menempel padanya siang dan malam. Membuat dirinya menjadi berdebar-debar seperti baru merasakan jatuh cinta. Hansel memperhatikan ekspresi wajah ibunya yang terlihat merona itu, dia pun memutar bola matanya. "Dasar Pak Tua tak tahu malu." Batinnya merutuki ayahnya sendiri. Karena Hansel sering dengan tak sengaja mendapati Maxim sedang berciuman dengan Anggun. 114. "Sayang, kenapa wajahmu terlihat pucat? Apa makanan yang kamu konsumsi kurang bernutrisi?" Anggun mengernyit ketika memperhatikan wajah menantunya yang memang tampak sedikit pucat. Mendengar itu Hansel juga jadi memperhatikan wajah istrinya, kenapa dia tidak sadar padahal selalu menatap wajah bulat itu sesering mungkin. "Apa kamu merasa sakit?" tanya Hansel. Kayla menggeleng. "Tidak Kak, aku pucatkan karena sedang hamil." Kayla tersenyum agar menunjukkan bahwa dia memang tidak sakit. "Kayla hanya mudah lelah belakangan ini, Mom," lanjutnya pada Anggun. Anggun mengangguk. "Lia memang seperti itu jika sudah mau dekat lahiran, apalagi anak kalian banyak sekali di dalam sana." Canda Anggun. Kayla pun tertawa. "Hansel, kapan kamu dan Dika pergi ke Jepang?" Kayla langsung menatap suaminya. Sebenarnya ada rasa tak rela jika harus kembali berjauhan dengan suami tercintanya itu. Tetapi Hansel adalah orang yang sibuk dan memiliki tanggung jawab besar dalam pekerjaannya. Lagi pula suaminya telah berjanji akan pulang sebelum waktunya untuk melahirkan. "Kami akan berangkat besok malam, Mom." "Berapa lama?" tanya Kayla. "Hanya 5 hari sayang, lagi pula Jepang itu dekat hanya memakan waktu selama 4 jam penerbangan." Hansel tahu kalau istrinya itu pasti merasa sedih jika berpisah, begitupun dia. "Nanti setelah istrimu melahirkan,
kamu harus ambil cuti ya agar bisa punya banyak waktu untuk menemani istrimu. Karena seorang istri yang baru melahirkan itu sangat membutuhkan dukungan serta bantuan dari suaminya agar dia tidak gampang stres, petua Anggun. Aku sudah mengatur semuanya Mom, aku akan bekerja dari rumah selama yang aku bisa. Itu bagus, sayang. Kayla, apakah kamu ingin istirahat sekarang? Tanya Anggun. Kay masih ingin bermain bersama Gavin sebentar, Mom. Anggun mengangguk. Kalau begitu biar Mommy bawa Gavin kemari. Apa tidak merepotkan Mommy? Minta Bibi Gina saja, Mom. Balas Kayla. Ah Mommy tidak repot sayang. Malahan senang kalau banyak gerak begini agar Mommy tetap sehat. Ucap Anggun sambil tertawa. Anggun pun bangkit dari duduknya, sebelum benar-benar keluar tak lupa dia memerintahkan pelayan untuk membereskan meja makan mereka tadi. Hansel juga bergerak kembali menggendong istrinya untuk dibawa ke atas tempat tidur mereka. Kayla tertawa karena sepanjang jalan Hansel terus saja menciumi seluruh wajahnya. 115. Para pelayan yang sedang sibuk membereskan meja tempat majikannya makan tadi hanya menahan senyum melihat kelakuan majikannya itu, termasuk Mika. Setelah Kayla duduk di atas ranjang, dia menatap Mika yang sedang berdiri membelakanginya karena mengawasi para pelayan dari dekat pintu kamar. Kayla teringat akan niatnya yang ingin memintakan cuti untuk Mika pada Hansel. Tak berapa lama kemudian para pelayan telah selesai dengan tugasnya sehingga Mika juga ikut keluar dan kembali berjaga di luar kamar Kayla dan Hansel. Jika Kayla telah tertidur, Mika baru akan masuk ke dalam kamarnya sendiri. Hansel sedang duduk di samping Kayla sambil membaca sebuah buku hamil yang sudah hampir rampung dibacanya. Selama masa kehamilan istrinya, Hansel yang paling rajin membaca buku-buku seputar kehamilan. Kak. Nanti setelah aku melahirkan, aku ingin Mika diberikan cuti. Boleh. Tidak bisa sayang, nanti bisa-bisa dia kabur. Hukuman untuknya masih belum seberapa. Kayla menelan ludahnya. Hansel bukanlah orang yang mudah dan sangat teguh pada pendiriannya. Aku kasihan padanya Kak, karena dia juga harus merawat ibunya di rumah sakit. Bahkan ibunya semakin drop. Aku akan tempatkan pelayan di sana untuk merawat dan menemani ibunya. Kayla menghela nafas, sangat susah merayu suaminya jika soal orang lain. Oh iya ada satu lagi. Hansel masih belum melepas fokusnya dari buku bacaannya. Aku ingin libur bermain kuda-kudaan dengan kakak, mulai sekarang sampai nanti sebulan setelah melahirkan, ucap Kayla ketus karena permintaannya yang tadi tak terpenuhi. Hansel pun langsung menutup bukunya yang masih menyisakan beberapa lembar lagi saja sebelum dia selesaikan. Dia langsung saja menempel pada istrinya. Kenapa harus libur selama itu, sayang? Itu sangat lama. Bukankah kamu yang sering minta semenjak hamil begini? Kayla mencebik, kalau sudah urusan begitu respon suaminya langsung saja selalu berlebihan. Melihat istrinya hanya diam Hansel ingin mulai protes lagi, namun itu harus tertunda karena Anggun telah masuk sambil menggandeng cucunya yang lincah itu. Hei! Sayangnya Mama. Kayla langsung antusias ketika melihat putranya. Mama. Gavin tak kalah antusiasnya, dia langsung berlari dan menaiki ranjang seorang diri. Setelah berhasil naik dia langsung melompat di atas perut papanya. 116.
Eh. Sang papa mengerang menahan ngilu dan berat dari tubuh si bocah ileran kesayangan mereka itu. Kayla dan Anggun tertawa melihat tingkah si calon kakak itu. Gavin pun menyentuh perut mamanya. Dia sudah mengerti kalau di dalam perut mama ada dedeknya, begitu kata Kayla ketika memberikan penjelasan pada putranya. Lih. Ucap Gavin ketika merasakan pergerakan di perut Kayla. Geli ya sayang? Tanya Kayla gemas. Dia ingin mencium putranya bahkan ingin menggendongnya. Namun, dia saja sudah susah bergerak sehingga sudah jarang menggendong Gavin. Tawa riang pun menggema di dalam kamar itu apabila Gavin berada di dalamnya. Keesokan malamnya tibalah saatnya untuk Hansel dan juga Dika untuk melakukan perjalanan bisnis ke negara Jepang. Kayla ingin ikut mengantarkan suaminya ke lantai bawah tapi Hansel melarangnya. Mereka berdua berada di dalam kamar sedang berpelukan. Jika ponselku tidak bisa dihubungi, maka segeralah hubungi Dika. Dia pasti akan menyambungkannya padaku. Baiklah. Jangan sedih, aku hanya pergi sebentar. Tetaplah berada dekat dengan asistenmu itu agar dia selalu tahu setiap kamu membutuhkan sesuatu. Lia. Mommy juga akan selalu mengawasimu di sini secara berkala. Lia, Kak. Begitu banyak pesan dan petuah dari Hansel untuk istrinya itu sebelum dia pergi, namun Kayla hanya mengiyakan dan malah menikmati setiap ucapan yang keluar dari mulut suaminya itu. Kecupan terakhir di bibirnya mengakhiri pidato singkat Hansel sebelum dia benar-benar keluar dari kamar itu. Di luar kamar Dika sudah menunggu sambil duduk di sofa tak jauh dari kamar, sedangkan Mika masih berdiri seperti biasa di dekat pintu kamar. Setelah melirik ke arlojinya beberapa kali, Dika pun memutuskan untuk memanggil majikannya yang begitu lama dengan sesi perpisahannya bersama istrinya itu. Namun setelah berada di depan pintu kamar, dia pun urungkan niat untuk memanggil Hansel ketika melihat wajah Mika. Aku tahu kamu sekarang sudah sangat akrab dengan istri Hansel, ucap Dika pada Mika. Mika pun langsung menegang namun tak berani merespon. Tetapi jika kamu merasa telah diterima dengan baik maka kamu salah besar. 117. Dika menjeda ucapannya sejenak. Aku peringatkan padamu, jika sampai sedikit saja kamu menceritakan rahasia yang telah kita sepakati pada Kayla, aku akan buat perhitungan denganmu dan jangan harap hidupmu bisa tenang. Mika, asal kamu tahu, aku tidak pernah suka melihat wajahmu. Bentak Dika sambil menunjuk-nunjuk wajah Mika. Mika tak berani menjawab, dia hanya menundukkan wajahnya di depan Dika. Namun, yang tak Dika ketahui bahwa sebuah cairan bening telah menetes di atas lantai. Mika telah menangis dalam diam. 118. Masa lalu Mika. Kak. Bangun, sudah siang. Sofia berusaha membangunkan kakak iparnya karena jam sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Dia jadi khawatir karena takut kalau Kayla pingsan. Hansel baru saja menelepon Sofia untuk menanyakan kondisi istrinya itu, karena Hansel tahu kalau jam segini Kayla pasti belum bisa bangun dari tidurnya kecuali dibangunkan. Pengaruh hamil. Kayla perlahan membuka matanya karena merasakan ada yang mengguncang pelan bahunya. Ketika membuka mata, dia pun langsung melihat keberadaan Sofia. Sofia. Kayla berucap dengan suara serak. Sofia pun tertawa. Wah, kakak nyenyak sekali ya tidurnya. Sofia pikir kakak pingsan. Tolong bantu aku duduk. Sofia pun bergerak membantu ibu hamil yang perutnya sangat besar itu untuk bisa duduk dan bersandar dengan nyaman.
Aku kesulitan tidur semalam, baru bisa tidur entah jam berapa. Terakhir aku melihat jam sudah pukul 2 pagi. Tidak bisa tidur karena tidak ada yang memeluk, iya. Goda Sofia membuat Kayla terkekeh. Nafas aku rasanya sesak Sofia, aku ingin mematikan AC tetapi tak menemukan di mana remote-nya. Oh astaga, kenapa kakak tidak menelepon Sofia kalau kakak sedang kesulitan di sini? Kayla tersenyum. Tidak apa-apa, itu karena perasaanku saja yang tidak nyaman jika tidak dipeluk. Kayla balik menggoda Sofia agar adik iparnya itu tidak merasa bersalah, mereka berdua pun tertawa. Tak lama kemudian, Mika tampak masuk ke dalam kamar, jika tidak ada Hansel begini dia bebas masuk sesering mungkin untuk mengecek keadaan Kayla. Tentunya itu juga atas perintah dari Tuan Hansel. Akhirnya kamu bangun juga, aku sudah bolak-balik membangunkan tapi kamu tidak peduli, keluh Mika. Lagi, mereka bertiga tertawa. Maaf ya. Baiklah, ayo aku bantu mandi sebelum kamu sarapan. Baiklah, Sofia aku mandi dulu ya. Ujar Kayla pada adik iparnya. Sofia mengangguk. Sofia mau ke kamar saja. Lalu dia bangkit ingin keluar.